Pernah? Pernah? Iya, pernah. Pernah? Pernah. Pernah. Karena nilainya jelek. Waktu main handphone kebanyakan habis itu lupa belajar. Nggak mau dengerin kata-katanya. Waktu itu mainannya berantakan. Karena nggak dengerin nasihatnya. Nakal. Kadang itu kalau lagi main, itu aku nggak dengerin gitu. Mama, papa, aku akan belajar lagi. Aku berjanji kalau nggak main handphone saat mau ujian. Mama, papa, aku minta maaf karena udah bikin marah. Ayah, bunda, saya minta maaf. Maaf ya, mama, papa, karena aku udah nggak dengerin nasihatnya. Minta maaf, mama. Maaf, bunda. Maaf, mami. Alright, kembali di Indonesia Morning Show dan masih bicara seputar maaf gitu ya, mengajarkan maaf untuk anak usia sedini apapun gitu ya, sekecil apapun. Ini kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ibu Eli Risman di nomor telepon 2954-6188 untuk Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang dan juga Bekasi, serta di 021-2954-6189 untuk Anda yang ada di luar kawasan tersebut. Ya, langsung aja kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Eli. Selamat pagi, Bunda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Bu Eli, aku penasaran nih sebenarnya kalau kita ngomongin meminta maaf sebenarnya harus diajarkan mulai dari anak seumur berapa sih? Sebetulnya kalau hanya sekedar kata-kata itu dari dia bisa lancar bicara ya sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, Bu? Nah, kita cuma bilang maaf, tapi sebetulnya mereka nggak mengerti. Nah, ini cuma hanya pembiasaan 3 kata, tolong, terima kasih, maaf. Tolong, terima kasih, maaf. Oke. Ya. Nah, tapi pelan-pelan ini sebetulnya yang paling penting adalah membentuk kebiasaan dulu kan. Tapi yang berikutnya adalah membuat mereka mengerti makna kata. Makna kata saja dulu gitu. Kalau udah salah minta maaf. Nah, untuk itu pertama sekali untuk dia kemarin kan kita bicara tentang bagaimana anak mengakui kesalahan dan kemudian minta maaf ya. Nah, ini semuanya menyangkut perasaan. Jadi, sedangkan kosakata perasaan itu sendiri anak-anak nggak ngerti. Belum ngerti maksudnya apa gitu. Jadi misalnya kita yang harus belajar namain. Dan belajar namain itu caranya dengan menebak. Menebak gimana tuh? Iya. Fik, kelihatannya Taufik kayaknya lagi nggak enak ya. Iya. Ay kesal ya Taufik, marah ya nak, gitu. Dia jadi mikir, ya gue apa ya, gitu. Itu penting sekali untuk dia, bahasa kerennya sih kontemplasi, merenung, mencari di dalam dirinya sebetulnya saya apa ya. Nanti dia bilang, nanti kalau dia tenang-tenang, emang kesel apaan, emang marah apaan, dia kasih bedain itu. Atau apalagi kata bahagia dia nggak ngerti ya. Jadi belajar mengidentifikasi perasaan-perasaan itu dulu ya, Bu. Identifikasi perasaan, mengerti perasaan, lalu kemudian kita harus menggali. Jadi nggak bisa, jangan mama bilang gitu, nggak bisa. Nah, dia malah udah ketakutan, dia nggak tahu dia sebetulnya merasakan apa gitu. Nah, yang paling harus kita sadari, kita ini harus mengasuh benar, baik, menyenangkan. Benar itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama kita masing-masing. Terus kalau baik itu sesuai dengan kaidah atau cara kerja otak. Nah, mereka kan belum tahu. Nah, kita juga harus tahu bahwa misalnya 0 sampai 7 itu atau 0 sampai 8 yang pertama sekali berkembang adalah pusat perasaan. 0 sampai 8. Jadi ini yang bahagian berpikir belakangan di atas 7 gitu. Dia baru sempurna koneksinya tuh sambungan-sambungannya. Oleh sebab itu kita mesti harus menggali dulu lebih banyak, memperkenalkan lebih banyak, membuat anak mengerti lebih banyak tentang perasaan-perasaan. Oke, nah gitu. lalu seberapa penting sebenarnya Bu mengajarkan anak untuk meminta maaf atau bahkan mengakui kesalahannya? Gini ya gitu, kalau kita nggak mengajarkan dari sekarang, ini anak gedenya gimana ya, dia nggak ngerti mana dia salah. Kita mesti pikir lempar ke masa depan gitu loh. Kalau ini anak dari sekarang nggak ngerti dan nggak mau mengenali dirinya, terus kemudian mengakui perbuatan yang baik atau buruk, itu terus nanti ke depannya bagaimana? Kita kayak ngambil foto gitu, ceklek.
gitu, Safira. Nah, nanti kalau digedein fotonya jadinya kayak apa ke depannya nanti itu. Jadi pokoknya bayangin aja kayak kita ngambil foto. Nah, jadi selain daripada kosakata tadi, yang penting perasaan, kemudian dia harus mengenali prosesnya, nggak bisa digesa-gesakan. Yang suka terjadi kan seperti itu ya, Bu, Tergesa-gesa, jadi nggak ada waktu untuk berpikir dan merasa gitu loh. Gitu. Ya, jadi kita mesti bilang, misalnya gini ya, kesenggol pas vas bunga kita pecah. Ya, yang biasanya ibu-ibu teriak gimana? Aduh, Safira jago deh. gitu ya, Bu ya. Nah, Aduh, kok bisa jatuh sih, iya, gitu ya, Bu ya. wajar ya kita kaget. Biasanya gitu kan, Bu ya. Wajar ya kita kaget ya. Kan kita Karena kaget. mama saya juga masih suka kayak gitu, Bu, sama saya, Bu. Iya, tapi kita sendiri udah kaget dengan ini pecah kan. Mati deh gue gitu ya. Dan itu kita yang pertama bukan pecahnya barang dulu. Kenapa sih begitu? Itu kan vas kesukaan mama itu mahal tau nggak belum gitu kan ya. Sebetulnya paling pertama apa? Apa tuh, Bu? Rapiin pecahannya. Oh, jadi mengajarkan Ya dulu. enggak, Mama. dia jangan keinjek, maka nggak bisa tergesa-gesa. Oke. Ini sandal jepit, gitu ya. Ayo kita kumpulin ini dulu, gitu itu. Tapi kan kendali kita justru yang paling parah itu kan SABAR ya. SABAR, waduh. Biasanya jadi orang tua mungkin lebih spontan gitu ya, Bun ya. Spontan, Karena ya. udah kaget duluan, marah duluan, langsung keluar. Iya, gitu itu kan. manusiawi deh ya. Tapi abis itu kita mesti pikir, ya nih anak otaknya belum bersambungan, saya mesti tahu ini sebabnya gimana gitu. Biasanya mungkin nggak sengaja. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah anak sampai SMP sekalipun suka nggak sadar sama sekitarnya. Iya sih, Iya, benar. betul. Betul. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang Ya, mungkin space akhirnya itu nggak di- ada gitu belum. Nah, jadi senggol lah. kesenggol lah apalah. apalah. Nah, jadi berantakan kasih sendal jepit dulu, kita bantuin rapiin dulu supaya nggak terinjak. Habis itu udah tenang baru duduk. Crisis Gimana? handling ya. Iya, kalau misalnya dia berdua, misalnya berantem berebutan mainan yang kayak gitu, yang kayak pukul-pukulan atau gigit-gigitan, kita tenangin dulu. Dia ada masa kecil. Relevan Iya, sekali iya, gitu ya. relevan banget. Ya, nah, terus kemudian kita gini, jangan tanya siapa yang mulai. Biasanya itu yang Itu terjadi. udah menghakimi, nah. Artinya memberikan ini ya penilaian sendiri. Tapi kalau misalnya kalau kita sebagai orang tua gitu, memang sabar jadi hal yang pertama. Tapi dengan cara mencontohkan mengakui kesalahan dan meminta maaf, efektif nggak sih sebenarnya, Bu? Sangat efektif karena anak-anak berpikir konkret. Terima kasih untuk mengingatkan itu. Anak-anak berpikir konkret, dia selalu ngelihat contoh. Nah, makanya kita harus mengendalikan diri kita dan berbuat yang benar gitu karena anak kita akan mencontoh kita lebih mudah. Coba dia pikir, dia ketawanya mirip banget ya sama ibunya ya. Gitu, kan. Iya sih, benar. Ya, dia marahnya tobat kayak bapaknya misalnya gitu. Jadi awalnya Ya. dengan mencontoh orang tua. Mencontoh. Gitu ya. Tapi Nah, kan kalau misalnya orang tua mencontohkan untuk meminta maaf, anak mungkin bisa akhirnya mau mengakui kesalahan juga. Tapi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang tua sebenarnya apa sih, Bun, yang membuat anak tuh akhirnya jadi takut untuk mengakui kesalahan? Selain tadi misalnya belum apa-apa udah dibentak duluan. Udah ketakutan duluan Udah biasanya ketakutan gitu. duluan. Ya, nggak kesalahan sih sebetulnya Taufik, tapi banyak orang tua nggak ngenalin dirinya sendiri. Oke. Kenapa dia bereaksi seperti ini gitu? Apa yang terjadi dulu di masa kecilnya? Kenapa dia sekarang seperti ini itu nggak kenalin. Karena ini yang sekarang kita harus hati-hati sama anak kita. Karena apapun yang kita lakukan kepada dia, otak membuat sambungan. Ya, itu akan menjadi kebiasaan. Kalau kita kebiasaan kita marah, jangan turunin marahnya dong. Gitu, itu dulu. Kemudian yang harus mengerti tadi makna kata, batasan dulu ya. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana Yang boleh dilakuin boleh sama dilakukan nggak sama boleh yang nggak boleh dilakukan dilakuin. gitu. Oke. Nah, jadi tadi kata kuncinya pada dialog. Oh, harus berkomunikasi dulu Iya, dengan nggak bisa anak. tergesa-gesa. Oke. Kalau nggak bisa pagi itu karena lagi hektik, ntar siang jangan lupa mesti didudukin anaknya, bukan Tapi didudukin ngobrol begini. lagi. Tapi harus dibuat Harus. tuh waktunya. Satu masalah harus selesai karena anak ada proses belajar dari situ. Oke. Gitu. Jadi kita bilang ini, kita cerita yang kemarin ya sebenarnya gimana sih ceritanya? Jangan siapa yang mulai. Nah, terus juga ada kan perilaku orang tua yang gini, Bu. Kalau kamu pinter nanti dikasih hadiah. Kalau kamu mau ngabisin makan nanti dikasih ini gitu. Memberi reward untuk perbuatan anak. Itu ideal nggak sih? Enggak. Oh, oke. Nih ya, Safira belum ngerjain. Belum. Nah, mama nih, Iya. umpamanya saya mamanya Safira, udah ngejanjiin duluan. Berarti saya ngapain Safira? Ngasih janji aja. Enggak, saya nyogok. Korupsi ya. Dalam hal paling kecil. Iya. Meminta reward. Iya.
Iya, sebelum dikerjakan nanti nak, udah gitu. Dan reward itu untuk anak kecil boleh nggak benda. Sayang Mama Safira, kisian Mama Safira, aduh anak Mama baik sekali. Ya, jadi yang memantapkan nilai-nilai gitu. Jangan dong biasakan dengan benda. Nah, itu repot banget. Itu mungkin bisa jadi pembelajaran juga ya buat orang tua di rumah yang mungkin memang sudah terbiasa memberikan atau untuk memberikan anaknya dan sebagainya. Kalau buat sesuatu kayak ada yang nanya nih ya. Betul. Langsung kita ada yang telepon nih. Baik. Bu. Juga pengen nanya Oh, ada di lewat Twitter ya. Nih, Kita lihat di belakang Dari saya. namanya Krokodilus. Krokodilus. Bagaimana jika anak tidak dibiasakan dari kecil untuk minta maaf, terima kasih dan minta tolong? Apa ada kata terlambat? Gimana tuh? Nggak ada Bun? kata terlambat. Iya, kita selalu harus punya harapan yang positif ke depan. Yuk kita sama-sama berpikir. Semua kita manusia, semua kita salah, semua kita silap, semua kita nggak tahu. Oke, tapi harus berubah gitu loh. Yang penting kata itu. Mau nggak? Nah, Berarti buat orang dewasa juga boleh ya. Oh iya, orang dewasa. Berlaku juga. Orang dewasa juga harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Iya, cuman kan ya apalagi itu kalau nggak terbiasa kan repot banget ya. Cuman gini tentang kata permintaan maaf ya, gini. Fik, lagi sebel Fik sama pacar ribut. Terus minta maafnya langsung nggak Fik? Enggak sih biasanya. Bu. Dari Fir ya gini. Jadi Safira minta maaf sama kakaknya. Misalnya ibu bilang, lu geli banget sih. Safira minta maaf. Tadi kan Safira yang salah. Minta maaf mama bilang gitu. Safira gimana? Nggak mau. Nggak mau. Karena ada ego kan. Maaf dong. Nggak Kan mau. kakaknya udah minta. Kalaupun diakui pasti nggak ikhlas biasanya, Bun. Ya, Ya, yaudah maafin. Berarti yang penting ketulusannya. Iya, ya. jadi janganlah dipaksa untuk meminta maaf saat itu juga. Kan orang punya perasaan. Pokoknya kalau misalnya ya, kalau di dalam Islam 3 hari. Jadi kita bilang pelan-pelan. Mas, udah minta maaf belum sayang? Yang urusannya kemarin. Enggak, masih kesal. Misalnya gitu kan ya. Terus dia bilang ya oke, mama kasih waktu. Oh, Ya. 3 hari, Bu. Dalam 3 hari lah. Oh, 3 maksimal. hari aja ngambeknya sama pacar Fik berarti. Nggak boleh lama-lama. Iya, langsung aja lebih. Iya, Ya kan kalau Fik lebih sampai nggak seminggu Fik? nanti diputusin pas telepon udah ada pacar yang lain. Nah, Jadi sesuatu yang kita sendiri tidak bisa melakukan, boleh nggak kita nggak paksain sama anak yang otaknya belum bersambungan? Oke. Atau kalau pakai pola fast pecah tadi gimana tuh, Bun? Maksudnya Ya. diajak ngobrol duduk bertiga gitu misalnya, itu nggak apa-apa kayak gitu? Nggak apa-apa, ya. Tapi ada anak gini pecah, mesti tanya dulu tadi kenapa. Jadi boleh nggak salahin anak untuk sesuatu yang tidak sengaja. Oke. Nah, ini ada yang telepon lagi. Oke. Ada namanya Ibu Eli. Selamat pagi. Sama nih namanya. Bu Desi. Oke. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Eli, Desi? Desi. Desi. Oh iya, silakan. Silakan. Ibu Desi di Biak, Papua. Wah, silakan Ibu Desi. Iya, ini Bu mau tanya. Iya. Pertanyaannya Bu? gimana Bu Desi? Iya, silakan Ya, langsung. ini saya kan punya anak 3 kecil-kecil ya. Terus kadang-kadang nggak mau mengalah sama adiknya. Adiknya juga suka berantem begitu. Itu nggak ada yang mengalah. Caranya gimana ya Bu ya? Oke. Oke, ini sibling Ya, terima rivalry kasih Bu gitu ya. Desi. Pertarungan kakak dan adik ya. Ibu lupa Kerap ya terjadi. menyebutkan anak ini umur berapa. Oh iya, oke. Kita kalau masih anggap aja kita masih itu, kecil-kecil. ya. Jadi begini, orang tua atau kita orang dewasa suka menganggap anak bisa bekerja sama. Enggak, dia bermain bersama, nggak bisa. Dia belum mengerti konsep itu. Mainlah sama-sama gitu, nggak bisa. Dia bermain bersama-sama. Bermain bersama-sama. Ya, jadi Oke. Sahnas sama Safira mau main sama-sama. Mau. Ibu ngasih air ya, misalnya Bu main bak air ya, bak dikasih warna misalnya. Terus kemudian jadi Safira sebelah sana, Sahnas sebelah sini, Safira sebelah situ. Tapi gelas aqua bekas gitu ya, minuman itu lah, pokoknya botol, sendok. Sahnas punya berapa? 2. Ini punya 2.
itu main bersama-sama, bukan main bersama. Oh, oke. Dia harus punya Permainan kurang yang lebih, sama, iya, jadi itu yang barangnya dilihat sama sendoknya mau anak. beda sedikit nggak apa-apa, gelasnya mau beda sedikit nggak apa-apa. Tapi Safira punya 3 botol, Oke. punya 3 botol. Yang penting harus balance berarti gitu ya. Balance. Bun, ya. Mobil-mobilan beda sedikit nggak apa-apa. Kalau mau tukeran gitu ya, itu diberikan aturan. Masalahnya cuma satu, jangan tergesa-gesa. Oke. Karena ya misalnya kita ambil film anak-anak ya, Barney, ya semua ini deh ya, Electric Company ya, Big Bird, ya itu yang semuanya didasarkan pada riset sesuai dengan cara kerja otak anak. Jadi begitu ya, di mana sikat gigiku, ya kan coba deh lihat, itu sesuai dengan bagaimana sampainya anak itu kiriman berpikir. satu masuk itu ke dalam dari satu sinaps ke satu sinaps. Baiklah, kita juga harus mengerti begitu ya cara Ya, bekerjanya cara kerja anak dan otaknya. cara komunikasinya seperti apa. Iya. Nah, kita akan lihat dulu nih Bu Oke. Eli, karena di awal perjumpaan tadi kami mengundang Anda nih untuk mengirimkan foto ke akun Twitter @ims_net dengan hashtag #ims_minta_maaf. Pemenangnya siapa nih, Fit? Nah, pemenangnya adalah Rahadian Anom. Yeay. Nah, kita bisa lihat fotonya. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Ah, itu Maafkan dia. cucu yang paling nakal ini. Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang selalu engkau berikan. Manis Oh. sekali. So sweet. sekali. Oke, Bu Eli, berarti Iya. terakhir saya minta tips dong Bu, kalau misalnya untuk memberikan pelajaran pada anak mengenai maaf, tapi singkat dan jelas gitu untuk anak itu mendapatkan. Gunakan kalimat bertanya. Oke. Ya, tadi kenapa? Apa yang terjadi? Gitu. Oh, kalau begitu yang salah siapa? Apa yang harus dilakukan? Gitu, minta maaf. Sekarang mau minta maafnya sekarang atau sebentar lagi? Oke. Besok. Yes. Oke. Jadi kalau kamu yang salah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita tanya? Tadi yang salah Safira. Jadi Sahnas maunya gimana, Nas? Oke. Gitu. Terus dia bilang minta cium 5. Oh, cium Safira. Berapa kali Sahnas? 100. 11. Karena tanggal 11 gampang, mintanya 100. Taruhnya di mana hidungnya? Abis nanti ya Bun ya. Berarti ada proses Berarti komunikasi Iya, dulu. jadi nyaman. Baik, Kata Pak. kuncinya harus nyaman. gunakan kalimat tanya jangan tanda seru ya Bun ya. Jangan tanda seru. Karena itu menuduh biasanya ya. Dan harus sabar. Dan harus sabar. Seru sekali perbincangan kita, tapi sayangnya sudah hampir 60 menit kami menemani Anda.